Wabarakatuh. Tambahan bisa? Bentar, barusan Pak Jalal minta, habis ini nambah terus nih. Pak Jalal, 1 menit ya Pak Jalal ya. Ini udah mepet nih Pak. Kemudian setelah itu Pak Pasya. Nambah lagi ya. Pak Jalal dulu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dirut, nyambung tentang branding tadi ya. Ini mungkin sekedar terlintas di saya itu. Masyarakat tadi kan Pak Akib juga sudah menyampaikan sangat menunggu roadmap energi bersih Pertamina. Saya mengangkat isu Bobby Bos ini gitu deh. Jadi coba misalnya ketemuan dengan pihak yang menemukan itu ya, kemudian membantu pihak Bobby Bos untuk mengurus proses-proses izin di SDM. Saya punya gambaran seandainya SPBU di Jonggol gitu ya, sebagai domisili produk ini dihasilkan, mungkin seperti Pertasop ada yang bisa menjual ini kalau sudah legalitasnya selesai itu. Saya meyakini netizen se-Indonesia akan sangat merespon baik dengan Pertamina. Ya, karena apa? Karena yang gini-gini kan harus direspon dengan cepat. Ya, jadi kalau kesannya Pertamina dengan pemerintah juga memang ini masih mendominasi pemerintah, seakan-akan menghalang-halangi atau tidak mendukung karya anak bangsa ini, itu image-nya akan sangat negatif gitu. Saya seandainya nyoba gitu ya, ada satu counter Bobby Bosnya misalnya sudah diproduksi, sudah teruji benar, sekalian kita membuktikan validitasnya itu gitu. Itu saya meyakini netizen akan sangat memuji Pertamina. Ini sekedar lintasan inspirasi saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Dirut Pertamina, Wadirut beserta seluruh hadirin yang hadir. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Di sini saya hanya mau menyampaikan aspirasi dari Dapil. Kebetulan bulan Oktober kemarin kita Komisi 12 sempat kunjungan reses ke Papua Barat. Di situ hari pertama kita langsung turun ke satu SPBU, di mana pada saat itu teman-teman semua melihat bahwa terjadi antrian panjang, Pak Dirut. Jadi pada momen ini mau saya sampaikan langsung kepada Pak Dirut, dari 6 SPBU yang ada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, hanya 2 yang PSO. Untuk itu kita minta ditingkatkan menjadi 3, dan kuota BBM-nya pun kami minta untuk ditingkatkan dari 10 KL menjadi 15 KL. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga menjelang Nataru ini beberapa kabupaten kesulitan ini minyak tanah. Jadi kami berharap penyaluran JPT ini bisa benar-benar diperhatikan sehingga momen menjelang Natal ini kita di wilayah timur sana tidak kesusahan, mengingat gas subsidi LPG 3 kilo ini kan belum sampai ke kita di wilayah timur. Jadi mungkin itu saja Pak Dirut, tolong diperhatikan supaya kita di wilayah Papua ini pada momen Natal juga tidak kesulitan. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Pak Dirut, saya dari Jambi. Tadi teman saya Pak Droki sudah menyampaikan terkait dengan asetnya Pertamina. Ada 1.400 hektar di kota Jambi itu yang menjadi aset Pertamina, yang saat ini adalah Pertamina Hulu Drokan. Nah, di dalam areal konsesi 1.400 hektar ini, dahulu Pertamina itu memperbolehkan karyawan dan keluarga karyawan untuk menghuni di areal konsesi 1.400 hektar ini. Nah, bertambah tahun sampai dengan hari ini, di areal 1.400 hektar ini muncullah ribuan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN. Namun beberapa bulan yang lalu Pertamina mengeluarkan instruksi terkait dengan zona merah yang tidak boleh dihuni oleh pemilik sertifikat, yang notabene mereka ini adalah mantan-mantan dan keluarga besar Pertamina semua. Nah, kita tanyakan kepada BPN mengatakan bahwa ini berdasarkan peta yang sudah dikeluarkan oleh Pertamina, peta terdahulu. Nah, yang sangat disayangkan, peta itu baru dikeluarkan di tahun 2022 kepada BPN. Kalau peta ini dikeluarkan di tahun sebelumnya, apakah di tahun mungkin 90-an, tahun 2000-an, mungkin tidak terjadi adanya tumpang tindih sertifikat yang dikeluarkan ini. Nah, masyarakat kami ada ribuan kakak yang saat ini sangat gamang, mau dikemanakan. Ini akan terjadi keributan pasti dalam waktu dekat ini. Nah, bagaimana nanti
Pak Dirut memaintain ini, memitigasi ini, jangan sampai ada keributan yang ujung-ujungnya nanti ini sampai ke telinga Pak Presiden nantinya. Ya, Presiden paling pantangan mendengar ada rakyat yang tertindas. Nah, kalaupun ini mau kita lepaskan, bagaimana komunikasi Pertamina dengan Menteri Keuangan, karena aset ini milik Kementerian Keuangan. Dan sesungguhnya mereka menghuni ini tidak membahayakan aset Pertamina. Kalaupun mereka ini diberikan misalnya katakanlah dari 1.400 mungkin kita hibahkan oleh keuangan nanti setengahnya misalnya. Karena ada aturan jarak daripada pompa angguk, pompa sumurnya ini terhadap radius itu hanya sekitar berapa puluh meter lah. Ya, nah, jadi kalau ini dilaksanakan, mudah-mudahan masyarakat ini masih tetap hidup. Nah, tinggal bagaimana komunikasi antara Pertamina dengan Kementerian Keuangan untuk bisa bagaimana mengedepankan dahulu kepentingan masyarakat ini. Nah, itu yang kami harapkan Pak Dirut, supaya Pak Dirut mungkin tidak tahu ada masalah ini, ya. Dan ini sebentar lagi akan menjadi bom waktu, pasti, saya pastikan. Jumlahnya ribuan KK dan ribuan sertifikat. Demikian.